Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Segala puji milik Allah dan kita berbahagia malam ini bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Dan dengan nikmat-nikmat ini, terutama kita sudah masuk bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya junjungan kita. Semoga dengan masuknya bulan ini kita senantiasa bisa lebih bahagia, lebih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita menjadi umatnya yang setia, yang senantiasa menjalankan seluruh ajarannya, kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para asatid, muallimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ketua dan seluruh jamaah masjid yang dimuliakan Allah SWT. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, kalau di buku ini berarti halaman 4 ya, halaman 4, dan kebetulan di buku asli, kitab aslinya pun ini halaman 4 juga yang pegang ini. Tapi sebelum ke sana kita sambut dulu bulan Rabiul Awal. Apa itu Rabiul Awal? Bulan Rabiul Awal itu Allah ciptakan setelah bulan Shofar. Di mana Shofar itu bulan yang ada kebiasaan alam atau suka disebut sunnatillah. Alam itu suka disebut sunnatillah, kebiasaan Allah. Yaitu turunnya bermacam-macam penyakit di bulan Shofar. Sehingga muncullah ada nama hari Rabu akhir di bulan Shofar, namanya Rabu Wekasan bahasa Jawanya. Ya, nah di situ kita dianjurkan ya untuk menuliskan 7 ayat yang diawali dengan kalimat salam. Salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ali Yasin, salamun jahat tamat lahir faj, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kemudian ditulis di atas kertas atau piring, kemudian dikasih air, dan mohon kepada Allah dengan mukjizat ayat-ayat tadi kita diberikan keselamatan. Karena ada penemuan ulama ahli hikmah di dalam kitab Nihayatul Zain disebutkan bahwa setiap hari Rabu itu akumulatif dari mulai awal hari bulan Shofar itu turun penyakit, sehingga di malam itu turun ratusan puluhan ribu penyakit. Maka dianjurkan kita berdoa lidaf'il bala, maka ada sholat sunat mutlak tapi diniatkan untuk lidaf'il bala. Nah, itu semuanya prakteknya sudah biasa dilakukan, dan kesananya kita memohon kepada Allah dengan membaca banyak istighfar dan seterusnya. Nah, di tengah-tengah gelapnya terjadinya bermacam-macam penyakit itu, maka kemudian Allah melahirkan bulan namanya Rabiul Awal. Rabi itu artinya sumber air. Awal itu yang pertama. Dan ternyata nama ini ya, dihubungkan dengan terjadinya lahirnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sehingga kemudian para ulama menyebutkan di bulan inilah kalau di kampung mulai menanam, ya, nanam berkebun itu pada bulan ini mulai, karena sudah mulai turun air. Ada yang turun hujan, ada banyak air dan seterusnya. Ini namanya hukum alam atau lingkungan. Tidak ada perintah, ya, tetapi kita mesti cerdas karena ada pesan moral di sini, ya. Jadi dalam memahami agama ini kita harus ada namanya Hanif. Hanif itu kecerdasan, bukan hanya pintar. Kalau ada anak disuruh nyimpen gelas di atas meja,
kemudian gelas itu disimpan di atas meja. Umpamanya asal di atas meja aja. Walaupun di samping nyimpennya, itu pinter. Ya. Tapi begitu dia di saat membawa membawa gelas, kemudian dia berpikir, kalau disimpan di samping meja, mana tahu nanti jatuh. Maka dia berpikir untuk disimpan yang aman, itu namanya hanif. Ya. Hanifah muslimah. Jadi orang yang hanif itu orang yang cerdas. Nabi Ibrahim ya selalu identik dengan hanif itu. Hanif tabi millata Ibrahim hanifah. Nabi Ibrahim itu yang cerdas. Satu-satunya nabi yang selalu memikirkan kepentingan umum. Makanya Nabi Ibrahim itu yang dibangun bukan rumah dulu, toilet dulu. Ya. Toilet dulu Nabi Ibrahim itu. Baru setelah toilet, barulah dia membangun rumah. Dan itu kemudian ajaran itu diteruskan oleh keturunannya, yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut kebersihan. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi kalau kita bersih-bersih masjid, itu bukan masalah sampah yang dibuang, tapi ada refleksi iman kita di situ. Ya. Ada ibadah kita di situ. Jadi kita harus cerdas. Begitu kita menyebutnya Rabiul Awal, itu judul. Ya. Judul, tema, Allah memberikan judul tema Rabiul Awal. Tetapi di dalamnya ada lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitupun di saat kita bulan Rabiul Awal ini merayakan peringatan Maulid Nabi, itu bagian daripada hanif kita umat Nabi Muhammad. Kecerdasan, kepintaran kita yang tidak berpikir satu arah. Ya, saya begitu nyampe di Batam, ada toko namanya serba 8.000. Kaget Pak. Murah kali ini serba 8.000. Ternyata bohong Pak. Begitu ke dalam, dikira emang semua 8.000. Enggak. Yang 8.000-nya cuma berapa aja. Kesananya tetap aja ada yang 100.000 harganya. Kan gitu. Nah, ada penjual ini, rumah makan. Rumah makan sambal ijo. Dikira di dalamnya sambal ijo semua. Kan enggak juga. Di dalamnya ada ayam penyet, ayam geprek, ya. Ada seafood, ada macam-macam. Begitu kita berbicara Maulid Nabi, di dalamnya bukan hanya kita baca sejarah Nabi. Ada silaturahmi, kan? Ada baca Quran, gitu kan? Ada penyampaian ilmu, ada banyak. Nah, begitupun dengan datang Rabiul Awal, ya, kemudian muncullah kelahiran Nabi akhir zaman. Maka kita tidak mendapatkan perintah, tapi kita harus hanif, harus cerdas memahami ini. Maka untuk itulah kemudian para ulama mendorong supaya awali cinta kita kepada Nabi dari hal-hal yang gampang, yang mudah. Contoh, kita tahu, bulan Rabiul Awal itu bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian karena ini momen penting, refleksi iman kita ingin menghormati dengan kita puasa. Ya. Puasa itu boleh. Namanya puasa sunnah. Ya. Selama tidak ada larangan. Jadi sebetulnya memahami agama itu enggak terlalu berat kalau kitanya bijak. Kalau kitanya hanif. Ya. Nah, ini kadang-kadang kita ini dijebak dengan pemahaman yang terlalu ketat. Ya, mungkin tujuannya bagus untuk menjaga kesucian Islam, tapi kadang-kadang pegang burung kalau terlalu ketat dia kecekik mati burungnya, kan gitu. Ya harus terlalu longgar dia lepas, maka harus kita jaga dengan terus-menerus. Namanya muhafadzah, ya. Nah, makanya selama tidak ada larangan, contoh,
Nabi Shallallahu Alaihi bersabda, barang siapa yang puasa pada bulan Rabiul Awal, dia masuk ke dalam neraka yang paling dalam umpamanya. Ada enggak hadis itu? Kan enggak ada. Ya. Nah, jadi itulah cara kita memahami ajaran Islam yang begini luasnya, Pak. Ya. Begini luasnya. Kami sering mengajar tafsir. Ya. Kalau kami mengajar tafsir, baru pegang 3 tafsir saja, satu ayat itu nggak cukup 2 jam. Nggak cukup. Saking luasnya. Ya. Saking luasnya. Makanya di dalam memahami Islam ini, jangan pernah kita membuat titik sendiri. Hanya gara-gara keilmuan kita sangat kurang. Biar kalaupun mau koma aja dulu. Jangan kasih titik, ya. Koma aja dulu, apalagi terkait dengan hadis yang begitu banyak sekali hadis. Jadi mari kita sambut bulan Rabiul Awal dengan cara yang paling gampang, yaitu diantara dengan puasa. Umpamanya kita puasanya hari Senin, itu memang biasa tapi niatkan, karena Senin ini ada di bulan Rabiul Awal, kita niatkan juga untuk puasa di bulan Rabiul Awal. Insya Allah, ya, selama itu bernilai mahmudah, kebaikan-kebaikan, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah SAW di dalam hadisnya menyampaikan, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan wahidah. Orang yang berencana, ya, menginginkan untuk melakukan kebaikan, tetapi ternyata kebaikan itu tidak dilaksanakan, maka itu tetap dicatat oleh Allah, dicatat dengan 1 kebaikan. Fa'in amilaha, apabila niat baik itu dilaksanakan, kutibat lau asyra, maka minimal akan ditulis 10 kebaikan dan seterusnya. Ya. Jadi hidup kita ini mencari pahala Allah, mencari ganjaran, pahala dari Allah, sekecil apapun kebaikan kita. Dan kedua, di dalam menyambut Rabiul Awal yang kesananya ingat kepada Nabi Muhammad SAW, kita dianjurkan untuk merawat akidah kita, akidah sahihah. Dari mulai kita memahami 2 kalimat syahadat yang alhamdulillah pas, ya. Kita mengawali ngaji kita ini dengan 2 kalimat syahadat. Bulan kemarin kita sudah mengawali makna 2 kalimat syahadat. Bagaimana cara memahami 2 kalimat syahadat itu? Ya. Pertama, kita harus mengenal zat Allah, sifat Allah, dan af'al Allah. Ya. Nah, kemudian kemarin sudah kita bahas tentang makna asyhadu alla ilaha illallah, yaitu dengan kita harus meyakini, ya, meyakini, mengetahui, dan kemudian mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan melakukan dengan perbuatan. Tasdikun fil qalbi wa iqrarun bil lisani wa alun bil arkan. Jadi tanda kita memahami syahadat itu, kita membenarkan dalam hati kita la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan hanya Allah, dengan a'lamu a'taqidu biqalbi, meyakini dengan hati kita, wa ubayyinu li ghairi, dengan kita bisa menjelaskan kepada orang lain, ya, bahwa tidak Tuhan melainkan hanya Allah. Bihaqqin fil wujud, alla ma'budu bihaqqin fil wujud illallah, bahwa tidak ada yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya hanya Allah.
Orang yang mengaku Tuhan atau menuhankan itu banyak. Ilah itu kalimat umum. Kullu ma'budin ilah. Setiap yang disembah itu namanya Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan yang sebenarnya itu hanya satu. Ya. Ada orang yang menyembah pohon, ada yang menyembah air, ada yang menyembah bahkan menyembah manusia. Ya. Ada yang menuhankan ini, menuhankan ini. Itu namanya ilah. Tuhan. Termasuk diri kita pun bisa dituhankan. Ya. Kalau kita merasa punya kekuatan, kehebatan, ya, bisa. Itu menuhankan diri sendiri. Atau duit. Karena kita ini semuanya harus duit. Ya. Kalau kita dompetnya penuh, jalan kakinya kayak satria, kayak apa? Gatot Kaca. Ya. Ya. Tapi kalau dompetnya lepet, lemes lah kita jalannya. Ya. Nah, berarti kita sudah namanya iktimad. Ya. Sudah bergantung. Nah, itu tidak boleh. Hanya kepada Allah lah kita bergantung, beriktimad. Ya. Berpegang teguh itu hanya kepada Allah. Allah ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Wa annahu ghaniyun. Sesungguhnya Allah itu maha kaya. Kalau kaya, sekaya-kayanya, kalau dipinta atau diambil tetap berkurang. Ya. Ada gunung emas. Setiap hari gunung itu diambil, ditambang, maka hilang. Lama-lama. Atau batu bara. Atau ikan di laut. Lama-lama kalau terus-terusan diambil, tetap ada berkurangnya. Tetapi Allah itu ghaniyun anil alamin. Maha kaya. Sehingga kalaupun manusia di dunia ini jadi orang kaya semua, tidak sedikit pun mengurangi kekayaan Allah. Ya. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah ini harus full. Ya, berdoa itu jangan setengah-setengah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang banyak, yang besar, yang berkah. Ya. Jadi jangan hanya gara-gara kita punya setoran motor 800.000. Ya Allah, besok itu jatuh tempo ya Allah. 800.000 aja. Itu berarti kita minta bukan sama Allah itu. Itu sama mertua itu mintanya. Ya. Sama Allah minta. Penyakit pun begitu. Ya. Hanya gara-gara kita punya penyakit gigi, yang dimintanya sembuh penyakit gigi saja. Ya. Sementara penyakit pinggang ini menyusul dan lain-lain. Jadi minta, ya Allah sembuhkanlah kami dari berbagai penyakit. Nah, jadi harus full sama Allah. Karena Allah itu maha kaya, maha gagah, maha perkasa, maha kuat. Ya, itu harus keren berdoa itu. Seperti kita minta doa selamat, Allahumma inna salamatan fiddin. Ya. Ya Allah selamatkanlah kami di dalam menjalankan agama. Ternyata kita menjalankan agama itu ada yang tidak selamat. Ya. Kalau menjalankan agamanya tidak dengan ilmunya, harus dengan ilmunya, maka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi. Dan ya Allah minta semua badanku ini sehat. Kan gak disebutkan giginya, matanya, telinganya. Ya. Tidak disebutkan itu. Kenapa? Harus diingat bahwa ada nikmat yang kita tidak minta pun itu akan Allah berikan. Yaitu dua nikmat besar yang semua makhluk Allah dapat nikmat ini. Namanya nikmatul ijad. Yaitu nikmat kita diwujudkan ke dunia ini. Itu nikmat. Kemudian setelah diwujudkan, namanya nikmatul imdad. Dipelihara oleh Allah. Dilestarikan. Ya. Diberikan pertolongan setiap saat. Mata kita gak pernah berhenti diberikan anugerah oleh Allah.
ditolong oleh Allah, dilestarikan oleh setiap saat. Ya, padahal kita berdoanya cuma habis sholat doang, dan itu pun nggak minta kesehatan mata. Telinga kita, ya, telinga kita ini bisa masuk ribuan suara tiap hari, ya, dan itu nggak pernah dipinta oleh kita. Walaupun memang ada doanya, tapi kita jaranglah membaca doa itu. Kemudian jantung kita, denyut nadi kita, nggak pernah dipinta. Tapi Allah nggak pernah memberhentikan itu. Itulah namanya nikmatul imdad. Ya. Dan itu diberikan kepada semua makhluk Allah, termasuk orang yang kafir pun itu dapat nikmat yang dua itu. Maka disebut nikmatani ammatani. Dua nikmat yang umum yang setiap saat gak pernah berhenti. Kalau Al-Quran menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, gak bakalan kehitung. Kenapa? Karena gak pernah berhenti nikmat Allah. Ini nikmat yang dohir saja, yang nampak, yang kasat mata, ya. Belum nikmat yang batin, yang disebut nikmatun azimah. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan walakin Allah habbaba ilaikum iman. Allah memberikan rasa cinta kepada kalian terhadap iman. Itulah nikmat besar yang tidak nampak, ya, dan itu diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bisa sholat berjamaah isya, nikmat berjamaah, nikmat ngaji, nikmat itu nggak ada tempatnya untuk disimpan di dunia. Pahala-pahala itu nggak ada, ya. Makanya disebut nikmatun azimah, nikmat yang pahalanya nggak bisa disimpan di dunia karena nggak cukup. Begitulah, maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat itu. Itulah yang disebut ghaniyun anil alamin dalam Al-Quran. Kemudian di dalam kitab ini disebutkan anau ghaniyun amma siwahu, ya. Allah itu maha kaya dari selain Allah. Artinya makhluk ini, ya, tidak ada sekaya-kayanya yang bisa melebihi kekayaan Allah. Maka untuk itulah kita harus selalu husnudzon kepada Allah. Harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Mubtakirun ilaihi. Dan semua makhluk Allah itu membutuhkan pertolongan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai seluruh manusia, kamu ini sangat membutuhkan sekali pertolongan Allah. Jadi setiap saat kita ini fakiru rahmati rabbih, sangat membutuhkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kullama adahu, terhadap segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala dengan wahdaniyatnya, ya, kita wajib meyakini maha tunggalnya Allah dalam af'alnya. Artinya segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, sengaja atau tidak sengaja, itu adalah kerjaannya Allah. Itu af'alnya Allah. Contoh, kita tadi berangkat dari rumah, melangkah, ya, dengan kita mengerahkan ada mata kita untuk melihat yang akan kita lewati, ada telinga yang disiapkan untuk mendeteksi suara, mendengar, dan kemudian jantung kita, kemudian Allah memberikan tenaga. Itu semuanya af'al Allah. Itu adalah af'al Allah namanya. Di dalam Al-Quran Allah SWT jelas
wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada. Dan Allah juga yang menciptakan apa yang kalian lakukan. Ya. Jadi apa yang di dalam diri kita ini adalah ciptaan Allah. Ya. Maka kita ini aslinya sudah dikasih tahu la haula wala quwata illa billahil alim. Ini tinggal dibaca aja nanti. Ini yang diucapkan ini ada di sini, ya. Tinggal dibaca saja nanti. Termasuk ada peringatan di sini ya. Ada di dalam terjemah buku ini ada peringatan, ya. Nah itu juga harus dibaca. Muttasifun bikulli kamalin. Allah ini tersifati dengan segala kesempurnaan. Jadi Allah itu maha sempurna. Sempurna takdirnya. Ya. Jadi kalau kita diberikan takdir, itu adalah tanda kesempurnaan Allah. Walaupun takdirnya yang kita rasakan gak enak. Seperti kita jualan rugi. Menurut kita rugi. Padahal itu jadi tanda kesempurnaan Allah. Kenapa kita dibikin rugi dulu? Ya. Kenapa kita dikasih rugi dulu? Atau kita diberi penyakit? Kenapa kita dibikin sakit dulu? Ya, dan seterusnya. Itu kesempurnaan Allah. Sehingga kita tetap harus husnudon kepada Allah. Jangan berburuk sangka, apalagi merasa kecewa. Dalam kitab Nasuhul Ibad disebutkan, manistaka sobahan, faqad ghadaba ila rabbi. Barang siapa yang merasa kecewa pagi-pagi, berarti dia sudah memarahi Tuhannya pagi-pagi. Ya. Wa manistaka masaan faqad ghadaba fi masa. Orang yang sore-sorenya merasa dikecewakan Allah karena permintaannya tidak turun-turun, karena penyakitnya nggak sembuh-sembuh, berarti dia sudah memarahi Tuhannya. Kenapa? Karena memang Allah takdirnya itu tersifati dengan sifat kesempurnaannya. Nah, maka setelah kita belajar ini namanya tauhid. Karena kita mau ngaji fikih harus didasari dengan tauhid dulu. Tauhid itu kan pondasinya. Kita mau masang tiangnya, nanti jendelanya, itu kan fikih namanya. Ya. Itu fikihnya. Nah, maka kita supaya fikih kita nanti kokoh, as-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama, dan tiang itu harus berdiri di pondasi yang kuat, tidak tergoyahkan. Maka sekarang ini kitabnya kitab fikih, tetapi secara tertib dipasang pondasinya dulu, yaitu tauhid, ya. Bahwa kita harus meyakini la nihayata lahu min jihatil adat bin nafsil imri. Nanti berlanjutnya dengan kajian tauhid nanti. Nah, ini sepintas saja, ya, bahwa kita harus meyakini dengan idrokun jazimun bahwa semua takdir yang terkena kepada kita baik dan buruk, sebetulnya Nabi mengatakan kullu syai'in lil mu'min khair. Setiap segala sesuatu sebetulnya bagi orang yang beriman itu baik. Contoh, orang diberikan takdir yang buruk, maka dia harus bersabar. Ya, coba kalau kita nengok orang yang sakit, sabar ya. Ya, sabar. Orang yang sabar itu ujung-ujungnya ada yang sabar apa? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya yang setiap saat disertai rahmat Allah adalah orang yang sabar. Berarti orang yang sabar itu nanti kalau meninggal menjadi ahli surga. Ulaika humus sabirun. Mereka lah orang-orang yang akan menjadi penghuni surga, itu adalah orang-orang yang
yang sabar. Nah, kemudian ada orang yang diberikan takdir yang bagus, ya, dia usahanya sukses, pasti dia bilang semoga kita bisa bersyukur, kan gitu. Nah, orang yang bersyukur dia pun disertai dengan rahmat Allah. Kalau dia meninggal, dia masuk surga juga. Orang yang syukur masuk surga, orang yang sabar masuk surga. Jadi di mana jeleknya? Ya. Di mana jeleknya? Kalau ke surga juga, itulah maka Nabi mengatakan lil mu'min kullu syai'in khair. Yang penting kapan kita harus bersyukur, kapan kita harus bersabar, dan itu semuanya karena keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala munazzahun an kulli nuqsin, ya. Dia terbebas dari segala kekurangan. Ya. Mustahil Allah punya sifat kekurangan. Pasti Allah maha sempurna. Wa ma khatara bibali, apapun yang terlintas di dalam hati kekhawatiran kita, ya, lam yattakhid sahibatan wala walada. Jangan sampai menjadi keraguan, ya, di dalam hati kita. Karena Allah Maha Suci, zat sifat af'al. Zatnya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Sifatnya tidak ada yang memiliki sifat ketuhanan kecuali hanya Allah, dan af'alnya, pekerjaannya tidak ada yang dilakukan oleh makhluknya melainkan itu semua adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita berzikir la ilaha illallah, satu zatnya, la ilaha illallah, tiada ada sifat ketuhanan melainkan hanya Allah. La ilaha illallah, tidak ada perbuatan dari makhluknya melainkan semua itu adalah hakikatnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah. Maka di dalam doa iftitah, ya, ada bacaan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku yang lain selain salat, berjualan, berdagang, cari duit, usaha, kasab, ya, bekerja dan lain-lain selain salat, itu nusuk namanya. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillah, ay milkun lillah, itu pemiliknya Allah, ya, pemiliknya Allah, lillah di rabbil alamin, yang mencipta, yang menguasai, mengatur seluruh alam ini. Keren itu. Kalau kita lagi sholat, kemudian hati kita ada di situ, keren, sholatnya bisa khusyuk, ya. Karena yang terpikir hanyalah kesempurnaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wala yumasilu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi ahadan. Tidak ada yang bisa menyerupai Allah dalam zat, sifat, dan af'alnya. Maka disinilah di Amerika terjadi perdebatan yang ditonton oleh jutaan manusia di dunia. Ya, seorang pastor yang ternama dikalahkan dengan anak kecil. Ya, ini di TikTok pun ada, ya. Jangan aneh-aneh, ini di TikTok ceritanya. Bukan saya sok tahu, ini di TikTok saya baca. Kenapa sekarang di negara-negara barat yang anti-Islam sekarang banyak pendeta-pendeta yang masuk Islam? Salah satunya yang ada di TikTok, ya, itu ada perdebatan seorang pendeta dengan anak kecil, tapi anak kecilnya memang udah pintar, ya. Nah, si pendeta itu bilang, kenapa orang-orang non-Muslim tidak mau masuk Islam?
Dia jawab sendiri, karena Tuhannya tidak nampak. Tuhannya tidak kelihatan. Kan gitu. Apa jawaban anak kecil itu? Siapa namanya? Ahmad ya. Ahmad apa? Takut salah nanti. Ini masih di TikTok, mungkin masih ada itu. Ya. Kata anak kecil si Ahmad ini, ya, justru kesucian Islam itu adanya di situ. Kalau Tuhan bisa diketemukan oleh panca indera, nanti Tuhan itu bisa diduplikasi. Tuhan itu bisa ditiru. Ya. Sehingga nanti ada Tuhan yang ori, ada Tuhan yang KW nantinya. Karena dia nampak kan. Nah, justru dengan tidak nampak, ya, cukup dengan tanda keadaannya, kehadirannya apa? Ya inilah kita makhluknya ini. Ya. Dengan ada makhluk ini, dengan ada alam ini, ya, ini menjadi tanda ada penciptanya. Kemudian si pendeta itu menjawab lagi, alam ini bukan ciptaan Tuhan, tapi dari proses Bung Beng apa namanya, ya, proses ledakan. Ada meteor super besar meledak, kemudian salah satu ledakannya jadi keping-keping meteor, planet, dan salah satunya ada planet bumi. Gitu kan? Nah, kata si Ahmad itu, kira-kira yang namanya Bung Beng itu heboh nggak bentuknya? Hebat enggak? Ya, pasti hebat. Kemudian dia memperlihatkan air minum. Ya. Akal kita dengan adanya ini yang kecil saja, nggak usah dunia, nggak usah meteor, nggak usah Bung Beng itu. Ini aja. Akal kita menerima nggak bahwa barang ini ujug-ujug ada? Ya, coba akal kita menerima nggak bahwa barang ini ujug-ujug ada? Akal kita tidak menerima. Akal kita mengerti bahwa setiap barang yang ada ini pasti ada yang membuatnya, gitu kan? Nah, bayangkan dunia segini hebat, segini indahnya. Akal kita nggak ngerti kalau ujug-ujug ada. Atau Bung Beng itu sendiri yang begitu hebohnya, akal kita nggak terima. Jangankan yang ini yang kecil aja nggak terima akal kita. Peniti yang kecil, akal kita nggak terima ujug-ujug peniti. Celeng ada, itu nggak bisa. Ya, akhirnya si pendeta itu tidak bisa melanjutkan perdebatan. Dan dia habis keringat, keluar, kalah dengan anak kecil berdebatnya, dan kemudian merenung beberapa hari, ada pengumuman bahwa pendeta itu menyatakan masuk Islam. Yang terbaru di TikTok. Nah, ya. Yang terbaru di TikTok ternyata Kaisar Jepang sekarang masuk Islam. Ya kalau bohong, ya bohong itu TikTok ini. Saya kan cuma baca TikTok aja. Sampai orang-orang Shinto itu marah, ya, marah karena nggak rela kalau pimpinan dia masuk Islam. Kalau Allah berkehendak, apa susahnya bagi Allah? Ya, emang dunia ini besar, ya, dunia ini kecil, nggak ada apa-apanya. Dan kita diingatkan oleh Allah, Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Dalam Quran disebutkan. Kalau Allah mau, manusia ini diganti dengan makhluk yang lain. Saking gak pentingnya. Kita ini yang kegeeran merasa jadi penting. Ya. Nah inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, gak ada yang bisa menyerupai Allah. Dalam kitab Tijan Daruri, yaitu tentang kajian sifat 20, namanya Mukhalafatul lil Hawadis. Beda Allah dengan segala yang baru dalam zatnya, sifatnya, dan dalam af'alnya. Apapun tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Ya, jadi baru selesai kita
menjelaskan tentang makna asyhadu alla ilaha illallah. Ini sepintas. Ya, sepintas. Kalau yang aslinya, ini hanya sekedar informasi saja. Kalau kita ingin agak mantap memahami asyhadu alla ilaha illallah, harus kita membahas 41 materi. Karena di dalam asyhadu alla ilaha itu ada sifat yang wajib 20, ya. Kemudian ada yang mustahilnya 20, kemudian ada yang jaiznya 1. Berarti 41, namanya akidah uluhiyah. Ya. Sesuatu yang wajib mendarah daging diyakini pasti benarnya tentang zat Allah, sifat Allah, yang mana kita harus tahu 20 sifat yang wajib itu. Sifat Allah itu enggak terhitung. Tetapi kita wajib memahami 20 sifat itu saja, kita sama dengan memahami seluruh sifat Allah. Ya, kitabnya sama dengan ini, Pak. Kitabnya kecil. Namanya Tijan Ad-Daruri. Ya. Itu memuat 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan 1 yang jaiz. Itulah baru kita mantap, ya, memahami asyhadu alla ilaha illallah. Nah, jadi mudah-mudahan kita diberikan sehat, terus umur panjang, bisa berkelanjutan untuk lebih meyakini keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita sekarang ada di bulan Rabiul Awal, maka dianjurkan kita untuk tashihul akidah, ya, benar di dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nanti di rumah yang pegang ini tinggal dibaca aja ya, karena semua istilah-istilah itu, penjelasan itu, walaupun tidak semuanya utuhnya itu, tapi memang poin-poinnya ada di sini, ya, supaya kita punya pegangan, ya. Kalau kita belum paham, baca lagi berulang-ulang sampai betul masuk di dalam ruh kita, keyakinan kita, ya, tentang syahadat ini. Kita lanjutkan nanti makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, barulah kita memulai pelajaran fikihnya, ya. Sudah disiapkan ada di sini. Itu saja, ada waktu mungkin ada sekitar 10 menit. Silakan kalau memang ada yang. Baik Bapak Ibu, siapa yang saya hormati, dari materi yang sudah disiapkan Pak Kiai, barangkali ada yang ditanyakan, kita kasih 3 menanya, kita batasi. Yang pertama ada dari ibu-ibu, Bapak. Silahkan. Jadi gini, kami mohon pengajian kita ini disebutnya ngaji bareng. Apa singkatannya, Pak? Jibar. Jibar, ngaji bareng. Nah, maksudnya kalau ada Bapak punya ilmu, ya, kita sampaikan di sini. Sehingga jangan sampai seolah-olah saya lah yang bisa. Nah, nggak ada. Ya, kami hanya menjalankan protokolernya saja, ya, sebagai penyampai materi. Nah, tapi pengalaman Bapak tentang hal-hal ini supaya lebih hidup, ya, silakan. Jadi kami pun bukan merasa bisa, ya, tapi niat kita ngaji bareng itu, jibar, ngaji bareng. Silakan, ada yang mau nanya? Mungkin dari Ustaz. Itu mak-mak kayaknya. Ya. Mak-mak biasanya yang banyak ininya. Ya, silakan, Bang. Jangan dipakai, nanti langsung melambat mata. Ya, ya.
Allah. Ini pertanyaannya, takdir itu kan adalah ketetapan Allah. Ya, betul. Apakah seluruh apa yang terjadi pada diri kita itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan? Ya. Apakah kita manusia itu diberi pilihan Ya. agar bisa merubah takdir tersebut? Betul. Ya. Terus kedua pertanyaannya, ada yang bilang sesuatu takdir itu sudah ditentukan dengan garis tangan seperti itu. Apakah itu termasuk mempercayai hal seperti itu? Ya. Apakah termasuk hal yang termasuk semacam syirik atau apa seperti itu? Ya. Nanti tadi pakai. Ya. Wah, luar biasa. Ini, abang ini suka bisik-bisik, tapi bisik-bisiknya mantap. Ya. Jadi beliau tadi itu meminta kami supaya menjelaskan tentang takdir. Apakah takdir yang ada di dalam diri kita ini memang sudah ditetapkan Allah? Nah, jawabannya yang namanya takdir itu ketentuan ketetapan Allah. Ya. Baik dan buruk itu semuanya ketetapan Allah. Cuman ada yang tidak bisa dirubah, itu namanya takdir ma fi ilmillah. Takdir yang ada di dalam pengetahuan pribadinya Allah. Seperti seseorang, walaupun dia dibacakan Al-Quran setiap hari, kalau dia memang tetap matinya akan menjadi orang kafir, tentu saja tidak akan berubah. Berarti nasib kekafiran dia itu sudah ditentukan di dalam ilmu Allah sendiri. Ma fi ilmillah namanya. Seperti kafirnya Abu Jahal. Ya. Abu Jahal itu kan paman Nabi, melihat Nabi, sejaman dengan Nabi, tahu Nabi, tapi tetap saja dia kafir. Berarti kekafirannya itu ma fi ilmillah, diketahui dalam dirinya Allah SWT. Ada takdir yang sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Ya. Ma fi Lauhil Mahfuz. Nah, kalau yang ditulis di Lauhil Mahfuz, takdir itu suka berubah. Karena ada yang dihapus. Yamhullahu mayyasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Allah menghapus takdir sekehendak Allah dan menetapkannya sebagaimana yang ada di dalam umul kitab itu Lauhil Mahfuz. Ya. Ada orang pacaran 7 tahun, ujung-ujungnya kawinnya dengan orang lain. Ya. Nah, itu karena memang takdirnya dirubah oleh Allah. Dan seterusnya. Jadi takdir di dalam diri kita sengaja tidak sengaja, ketentuan itu semuanya dari Allah. Baik buruknya dari Allah, cuman ada yang ma fi ilmillah yang tidak bisa dirubah, ada yang bisa dirubah. Ya. Dalam Al-Qur'an ada innallaha la yughayyiru ya ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang melainkan orang tersebut ada ikhtiar untuk merubah nasibnya. Nah, itu dalil bahwa nasib kita itu bisa berubah. Ya, asal takdirnya yang ada di dalam Lauhil Mahfuz. Nah, kemudian di dalam istilah itu yang pertama ya Bang ya. Yang kedua ada istilah katanya nasib ini di guratan tangan. Ya. Sehingga ada orang yang melihat tangannya. Ini garisnya nyungsep ini. Ini garisnya nyungsep ke sini. Nah, itu dalam bahasa syariat namanya uruf. Uruf itu adat kebiasaan. Biasanya ya. Namanya hukum adat. Jadi Islam itu mengenal hukum syara, hukum akal, hukum adat. Atau disebut kebiasaan atau tradisi atau bahasa yang kita kenal sekarang kearifan lokal. Ya. Jadi itu kombinasi dengan adat kebiasaan yang itu semuanya sangat lemah. Ya.
sangat lemah namanya. Itu hanya biasa saja, ya. Dan kita pun tidak wajib percaya. Gak ada perintah untuk percaya kepada hal-hal itu, kan itu hanya biasa saja, ya. Kebiasaan. Hukum yang paling lemah itu adalah kebiasaan, ya. Nah, itulah. Jadi yang disebut garis tangan itu sifatnya uruf atau adat kebiasaan, dan kita tidak percaya pun tidak ada konsekuensi apa-apa, ya. Itu hanya garis tangan. Semacam tadi aja, bulan Shofar itu biasanya kan gitu, banyak penyakit. Nah, padahal mungkin saja nggak ada penyakit di bulan itu, tapi biasanya. Ya Bang ya? Udah? Go. Ada lagi Bapak? Sebelum diakhiri doa oleh Pak Kiai, satu lagi siapa yang menanya? Ibu ada? Oh, bulan depan nanya ya Bu ya. Lagi persiapan materinya Pak. Iya, iya. Baik, Dan Pak Kiai. Alhamdulillah, kita akhiri sama-sama dengan khusyuk, tawadu, memohon ampun kepada Allah, berterima kasih atas nikmatnya. Semoga pengajian ini membawa berkah untuk kita semua, untuk lingkungan perumahan kita, untuk lingkungan masjid kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbi anzilni munzalan mubarakan wal akhir munzilin. Ya Allah, turunkanlah keberkahan di tempat ini ya Allah. Turunkanlah keberkahan di tengah-tengah keluarga kami ya Allah. Turunkanlah keberkahan di tengah-tengah warga kami, masyarakat lingkungan kami ya Allah. Berkah anak cucu kami, berkah rezeki kami, berkah rumah tangga kami ya Allah. Sakinah mawaddah warahmah. Allahumma rabbana taqabbal minna a'malana, ta'limana wa ta'allumana wa kaffir anna sayyi'atina wahdina wansurna nasran aziza. Ya Allah, terimalah amal kami sekecil apapun. Terimalah ngaji kami menjadi sebab dihapuskan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Allahumma awsil mislan sawabi ma ta'allamna. Berikanlah pahalanya dari ngaji ini kepada kedua orang tua kami ya Allah. Dan jadikan ngaji ini menjadi sebab Kau berikan setiap saat hidayahmu dan taufikmu ya Allah. Allahumma rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.